Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan saat kamu rapuh merindukan dia sampai nangis-nangis. Ini banyak nih ya yang mengalaminya. Dikhianati mantan, mantan happy-happy dengan orang ketiga, pamer foto, video, romantisme bersama orang ketiga di Instagramnya. Kemudian kita selalu penasaran ngintip IG-nya mantan, Instagramnya mantan. Setelah itu kita nangis-nangis. Kita rindu, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita pengen ketemu saja. Mantan sudah tidak sudi ketemu dengan kita. Pengen dengar suaranya saja. Mantan tidak sudi kita telepon dan seterusnya. Yang bisa kita lakukan, ya rindu sampai nangis-nangis. Kira-kira, apakah mantan merasakan apa yang kita rasakan? Apakah mantan merasakan rasa rindu yang luar biasa yang sedang kita rasakan pada saat ini? Nah, tentu kita juga penasaran ya. Kita pengen tahu, kira-kira mantan kerasa enggak? Wong kita kangen banget. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang ya, yang harus kita ketahui bahwa apa sih yang mantan inginkan dari kita? Mantan memang menginginkan perpisahan itu agar dia bisa aman, nyaman bersama dengan orang ketiga, kan begitu ya. Apakah mantan peduli dengan kesedihan kita? Tidak. Kalau dia peduli dengan kesedihan kita, maka dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Kalaupun mungkin dia tergoda mengkhianati kita, dia akan segera kembali kepada kita kalau mantan peduli. Realitanya kan tidak. Mantan tidak peduli dengan perasaan kita. Nah, ketika kita merasa rindu, merasa kangen, apakah ada pengaruhnya pada mantan? Kita sering membahas ya, bahwa pikiran manusia itu bekerja seperti halnya wifi. Dia terhubung dengan pikiran orang yang sedang kita pikirkan. Terhubung. Perasaannya, hatinya, batinnya juga jadi satu paket. Karena orang yang kita pikirkan itu dia punya intuisi, kemampuan untuk memahami pesan yang disampaikan dari orang yang memikirkan dia tanpa perlu ketemu, tanpa perlu bicara, tanpa perlu mendengarkan. Dia punya intuisi, seperti halnya kita juga punya intuisi. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University.
pikiran manusia bekerja seperti halnya wifi. Ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita sedang gundah, sedang sedih, kangen dia sampai nangis-nangis, sesungguhnya mantan juga merasakannya. Tapi kenapa tidak ada respon? Ya karena dia tidak peduli dengan rasa rindu, rasa kangen kita. Dia tidak peduli. Ya, dia bisa merasakan, dia tahu, tapi dia tidak peduli. Dia mengabaikan itu karena dia sedang bahagia-bahagianya bersama orang ketiga. Itu tuh ya, misal suami-suami yang selingkuh jalan tuh ya dengan wanita orang ketiga atau dengan pasangan barunya, happy-happy, ngabisin duit, istrinya nangis-nangis di rumah. Itu suami-suami yang sedang jalan makan ke sana kemari itu. Pernah tidak dia kepikiran istri dan anak-anaknya? Kepikiran. Jadi saat istrinya nangis-nangis itu, dia merasakan. Tapi dia tidak peduli. Dia mengabaikan itu. Ya, begitu juga sebaliknya. Misal istrinya yang selingkuh, jalan dengan laki-laki lain. Suaminya nangis-nangis, anaknya nangis-nangis di rumah. Dia kerasa tidak? Merasakan. Intuisinya bisa menerima pesan itu tadi. Tapi dia tidak peduli. Dia mengabaikan itu. Dia tidak peduli dengan perasaan suami atau istrinya. Orang yang sedang selingkuh itu, dia tidak peduli dengan perasaan suami atau istrinya. Maka wajar kalau tidak ada respon dari dia. Nah, jadi ketika kita rapuh, nangis-nangis, mantan merasakan. Cuman tidak ada respon apapun dari dia. Karena dia mengabaikan intuisinya. Nah sekarang, kalau kita kan dengan intuisi itu kita ikuti. Tiba-tiba kangen tuh sama kakak kita. Lama tidak ada kontak. Intuisi kita mengatakan kakak kita sedang kangen nih dengan kita. Kita juga demikian. Jadi rasa kangennya itu sama. Kita telepon dia, kita ikuti intuisi itu. Apa kata kakak kita? Panjang umur. Baru tak batini kamu telepon. Kita mengikuti intuisi itu. Mantan tidak. Ya, karena dia sedang sibuk-sibuknya tuh. Bersama orang ketiga, bersama pasangan barunya. Nah, jadi sekarang ya, kalau kita sedang larut rapuh dalam kesedihan tuh, mengingat mantan. Nah, maka ingatan-ingatan, angan-angan, imajinasi, hayalan ya, yang gak enak itu harus disingkirkan tuh. Membayangkan mantan sedang makan malam, candlelight dinner, dengan orang ketiga di restoran mewah, dengan view yang indah. Itu kan pikiran-pikiran yang tidak enak tuh. Itu harus disingkirkan. Ya, kalau kita menginginkan dia kembali, bayangkan yang enak-enak. Bayangkan yang baik-baik. Bayangkan mantan sadar, bayangkan mantan berpisah dengan orang ketiga. Itu mungkin tidak enak tuh untuk orang ketiga, tapi kan enak untuk kita. Bayangkan mantan kembali kepada kita menjadi pasangan yang setia selamanya dunia akhirat. Bayangkan itu. Karena apa? Pikiran manusia itu luar biasa. Tadi ya, penelitiannya pikiran itu terhubung seperti halnya wifi. Dan pikiran itu juga terhubung ke alam semesta. Dia melontarkan
visualisasi keinginannya. Dan itu menjadi doa. Karena itu, bayangkan yang baik-baik. Idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah. Maksudnya, perbanyak berangan-angan yang baik-baik, yang indah-indah. Karena sesungguhnya dia sedang berdoa, sedang meminta kepada Rabb-nya, Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi bayangkan yang baik-baik, insya Allah itu pula yang akan terjadi dengan kita dan mantan di waktu yang akan datang. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.